Kita sudah kedatangan Kenji. Maaf ya Ozer, ini karena kita hari pertama mencoba di video. Sebenarnya udah di video dari kemarin ya. Cuman ini karena kita alhamdulillah baru beli gear baru. Wih, asik. Jadi coba halo. Kan lagi sibuk apa sekarang nih Kenji? Lagi sibuk nyari ilham. Untuk kemana sih Ilham teh cenah? Si ilhamnya kemana wanya? Untuk nggak ngapa-ngapain. Berusaha untuk menyibukkan untuk tidak sibuk ya. Mencari kesibukan untuk tidak sibuk. Ya, lagi jenuh-jenuhnya sama kerjaan dan sebagainya. Ini kemarin si popharini.com itu mau sekarang apa nanti? langsung lah di awal biar dapat nanti di video YouTube kita dapat engage. Jadi orang pada nonton sampai beres. Si Pop Hari ini kemarin 13 Juni ini 2 hari yang lalu ya ini merilis sebuah artikel. Ini artikelnya tulisan Hilmi ya. Ya, judulnya itu Bandung seharusnya sudah selesai dengan Gor Saparua. Jadi intinya kalau dari tulisan sih salah satu yang diambil itu kalau gua mengerangkumnya udahlah lu romantisme Saparua move on aja gitu. Nah kalau Ken sendiri mungkin mengalami masa itu gitu ya. Itu teh bener nggak sih gitu? Emang maksudnya udahlah nggak usah harus ngomongin dulu Saparua gini, dulu Bandung gini, bla 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 bla. Emang harus udah maju aja apa gimana gitu? Kalau dari segi impactnya ya dulu, kalau misalkan dulu saya waktu SMA nggak pernah ke Saparua, mungkin nggak akan pernah tahu apa itu hardcore punk atau genre-genre lainnya. Tapi ya itu dia benar sih udahlah karena emang pergantian generasi juga udah beberapa generasi jauh banget ya. Jauh banget terus generasi yang baru pun naon sih ada apa sih di Saparua gitu. Nggak ada yang tahu. Justru yang penting mah kalau misalkan pengen sisin musik jalan terus mah regenerasi aja nggak perlu romantisme mengulang kejayaan. Tapi sebenarnya romantisme boleh, cuman jangan berlebihan lah ya. Yes, sekali-kali lah ya. Sekali-kali. Gitu. Kalau lagi nongkrong sama yang seumuran teranawan lah ya. Ya itu. Karena lebih relate. Lebih relate. Kalau zaman dulu gini. Tapi sebenarnya dari Saparua ada hal-hal yang kayak sebenarnya di generasi sekarang tuh oh ya dulu juga maksudnya gini. Dulu tuh dilakukan juga di Saparua dan tanpa disadari oleh generasi-generasi yang baru teh dilakukan juga gitu. Kebayang nggak? Sekarang teh gitu. Misalkan dulu dari teh segi apanya nih? Ya apapun gitu. Misalkan cara berjejaringnya mungkin masih sama kah gitu zaman Saparua sampai sekarang atau misalkan kayak cara apanya lagi mana misalkan seru-seruannya atau rame-ramenya gitu. Itu ada yang sama gak sih dari zaman Saparua sampai sekarang gitu? Yang lebih seru tuh karena dulu nggak ada media karena apa yang dilakukan oleh teman-teman underground saya dulu tuh mereka bergerilya lewat misalkan poster yang ditempel-tempel di jalan. Atau kadang waktu saya kelas 1 SMA pun lagi nongkrong nih ke pulang sekolah tiba-tiba ada mobil sedan banyak dempul tuh. Keluar yang rambutnya mohawk, dreadlock gitu, kawas Metallica, Exploited. Orang nitip inilah flyer kata dia teh. Tapi simpen di mading katanya. Di sekolah. Jadi bukan cuma di sekolah kita aja, sekolah lain juga. Dari situlah saya tahu ada acara di Saparua gitu. Tiketnya segitu, anjir. Tuh punya duit ya kumanya tong jajan. Akhirnya nonton lah. Nah dari situ serunya teh. Terus ini sama trik mau masuk gratis. Ada ya. Ayo we jangan kalah namanya. Karena dulu kan tiket juga 10.000 gitu. 10.000. Kesini-sininya 10.000 dapat rokok karena sponsor rokok udah masuk. Tapi tetap aja mungkin banyak kalangan yang ngerasa 10.000 itu mahal. Jadi nyari cara gimana nih cara nempelin si cap di tangan atau di leher. Kayak gitu-gitunya terus nyari dandanan, nyari outfit sampai di taman-taman sekeliling Saparua teh yang ngemohokin rambut. Jadi sebelum masuk ke Saparua teh prepare dulu ngedress di sekitar. Terus semua genre itu dipogoin gitu. Kan baru kenal gitu dulu kan baru kenal gitu. Sampai kayak misalkan band-band kayak Cherry Bombshell manggung juga dipogoin dulu. Oh kalau itu mah Teteh Widi. Orang soalnya nggak mengalami Saparua belum pernah sama sekali zaman Saparua. Mano pernah mana? Enggak, belum pernah gue. Belum pernah datang? Gue orang daerah kan. Oh iya sama, gue juga sama makanya Cimahi Boy lebih gajah gitu. Cimahi terus letiknya SMP kan males ya. SD gitu ya. Oh, berarti Ken mah dari zaman Saparua juga udah aktif ya berarti? Aktif jadi penonton walaupun kadang kan saya dulu tuh sekolah di satu SMA yang teman sekelas saya tuh tetangganya Toro Egil. Sering diajakin kan ayo ke PI atuh lah. Orang mah SMA teu bisa setelan mohawk gitu. Bae mohawk ucing-ucingan jeung guru kata. Enggak mau Soalnya ngejar prestasi dulu sekolah.
Terus aktif-aktif mah setelah lulus SMA sih kesana kemari. Ya. Berarti Tapi memang tulisannya bagus sih. Tapi kalau gue mah ya itu mah hak sah-sah aja untuk meromantisme ya. Dan itu mah hak orang juga ya, terserah dia gimana respon kita aja, mau ngeresponnya gimana gitu. Cuman emang tulisannya tapi dia apa ya objektif juga gitu, ngeliat bahwa sebenarnya setelah Saparua teh si Bandung teh banyak mengalami fase-fase juga gitu. Ada apa. Jadi jangan yang dibahas, mungkin kalau yang gue tangkap salah satunya si Hilmi tuh nulis jangan ngomongin Saparua terus, Bandung teh setelah itu ada fase-fase lain gitu, berkembang lah gitu si scene-nya gitu, mungkin gitu ya. Tapi emang kita untuk umuran kita masih ngomongin Saparua gitu? Nah gue mah gak ngalamin, jadi iya, gak tahu. Enggak gitu kan. Iya kan. Maksudnya ya udahlah itu mah gimana. Ya udahlah kita orangin aja ya. Lampu kuning mano. Direkam lagi ya. Jejak digital. Kan ini pendapat pribadi. Ya, kita kan. Ya mau romantisme nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Mau nggak suka dengan romantisme itu ya nggak apa-apa. Ya, itu mah hak orang juga, asal tidak merugikan orang lain ya. Betul sekali. Tapi emang mungkin per dekade di Bandung tuh anggap kan kalau 90-an tuh mungkin Saparua lah ya di skena underground ya. 2000-an mungkin apa ya, tahun 2000-an yang rame? Mungkin Laga sama Dezon kan dulu sempat sering juga kan beberapa kali ya. TRL juga mungkin ya. Nah, tapi itu teh kebanyakan teh jadi tempat pub gitu, jadi bukan tempat acara khusus gitu. Venue khusus. Mungkin kalau venue khusus mungkin adanya di Spasial mungkin dulu ya, setelah itu 2010-an kan. Kalau mungkin kalau tahun 2000-an kesini ini sih salah satunya Dagoti House juga. Itu kan sering kapasitas banyak. Terus kalau Dagoti House karena apalagi teater tertutup kan, lu mau nonton di belakang juga tetap kelihatan tuh orang-orang di bawah kan, tribun. Ya 2010 tuh Spasial sama apa ya? Nggak ada lagi. Mungkin Tuang tahun berapa ya? Tuang itu cafe. Kebanyakan kafe, jadi bukan yang tempat khusus untuk event acara gitu. Musik ya, benar-benar. Mungkin itu di medio 2000-an lah ya. Jadi bukan melting pot komunitas-komunitas yang suka sama musik gitu. Iya benar. Ketika kita bilang Saparua kan dulu Saparua kabeh ayam berarti Grandcore ada, punk rock ada, semuanya ada, semua. Ketika kita bicara Tuang kan kebanyakan indie pop. Benar. Ketika kita bicara Laga kebanyakan metalcore. Andika Surya lah itu. Ketika kita bicara tentang Dagoti House kebanyakan kan yang acara-acara besar karena mahal kan. Ya, betul. Kan ketika kita bicara tentang Spasial semua ada. Ya benar. Dari mulai indie pop ada, Skinhead ada, terus ada Zinpest juga pernah di sana ada, terus ada kolektif Betina juga sempat di sana. Jadi salah satu kalau menurut gua mah setelah Saparua teh salah satu multipolnya ya Spasial. Berarti mungkin kedepannya kalau ada yang mau bikin nama venue tempat lagi harus huruf S lagi tuh. Iya benar. Saparua, Spasial. Betul. Beruntung. biar beruntung terus. Biar dapat profit terus. Benar sih itu. Ya deh, tapi seru sih itu. 2000-an ya. Salah satu yang hangat diperbincangkan ya di skenanya tulisan ini ya. Apa tuh? Tulisan ini. Oh, tulisan ini ya. Banyak yang repost. Kalau yang mungkin kalau yang kayak ngerasa pan nih. Jadi terbakar tapi harus dengan ya benar planningin ya. Objektif. Ya. Oke, kita kembali lagi ke Kenji ya. Yes. Tadi setelah bicara tentang masa-masa SMA-nya. Topik pertama langsung yang Belajar. Oke, kalau gitu terima kasih Kenji waktunya. Jadi kita aja. Tapi kalau misalkan rada masih ngobrolin Saparua dikit lah ya. Dulu band yang begitu pertama nonton Saparua langsung anjir, gue pengen ngeband kayak dia nih, atau ini keren banget bandnya gitu. Itu siapa tuh? Ingat nggak? Ingat, ada beberapa Satu tuh apa? Total Riot dulu. Total Riot. Zaman Linggo sama Roy. Terus Thousand Lies, band hardcore punk gitu. Sama Lies. Hellburger. Kayaknya sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada. Ya sekarang balik lagi. Balik lagi. Yang sama ini kan, sama Om Barus kan? Bukan Hellburger teh sebenarnya. Lupa ya kalau bukan ya? Sekarang. Sempat di manajerin gitu. Tapi pada zamannya itu 3 itu lumayan. Total Riot, Thousand Lies sama Hellburger. Kalau Total Riot tuh udah pas punk rock. Namanya udah total lah ya. British Punk Exploit. Kalau si Thousand Lies mungkin kayak Sick of It All gitu. Hardcore gitu, NYC gitu ya. NDHC gitu. Hellburger sama kayak old school New York hardcore 80s, 90s gitu. Jadi 3 band itu yang pas zaman Saparua. Sama ini juga sebenarnya Runtah Jeruji juga. Iya. Parat juga masih ada kaset-kasetnya sekarang. Tapi band pertama, lu inget nggak kalau Om Kenji band pertama yang dibentuk itu setelah nonton ke Saparua atau sebelum zaman Saparua? Apa zaman sekolah?
Oh ada, zaman sekolah tuh kelas 1 SMA. Bikin punk rock juga? Enggak, dulu cover version dulu. Bawain apa tuh? Cranberries dulu, Zombie. Kan pengenalan alat, saya kan belum pernah main drum tuh sebenarnya. Jadi pas anak-anak band tuh, ayo lo bikin band, siapa yang jadi gitaris? Saya udah bisa main gitar, vokal, tinggal drum. Siapa yang jadi drummer nih? Urang lah. Emang bisa gitu? Oh bisa gitu? Nggak tahu. Terus latihan ke studio, ya udah ngapalin lagu aja, Creep Radiohead standar lah ya. Terus ya itu 2 sama Cranberries, Zombie. Akhirnya bisa, Nah setelah itu nyekokin teman-teman yang lain. Ayo ke Saparua gerak, lihat band-band kayak gini. Oke. Nah dari situ mulai aja. Ini latihan speed dulu nih main drum kan belum ke latihnya kecepatan. Sempet bawain cover version dulu Green Day album Dookie dulu. Karena kan gampang didapat kasetnya gitu. Kemudian hari baru dapat mixtape kayak Peter and Test You Babies. GBA, Discharge dan lain sebagainya baru dipraktekkan nih. Sampai bisa kakak kelas pun yang lihat latihan, anjir mana bisa main drum punk rock, mana jadi drummer band orang oke. Jadi drummer band kelas 2, kelas 3 juga bawa. Band punk pertama apa dulu berarti? Belum punya nama dulu karena kelas 1 2 ya, hiji 2 namanya Jiwa. Hiji 2. Kan dulu mah iya kan simple life dulu mah kayak pernah bikin band dadakan terus pas mau ngebuk di studio nama bandnya apa kata orang studio nanya apa ya bingung pas kita jalan tuh kesini kita jalan kaki ya The Walk kita jalan kaki. Dulu mah bener-bener simple life gitu. Udah lah gitu. Nggak mikir panjang gimana gitu. Dibalik nama tuh kan pikirin udah sebelum. Sama ada juga dulu cover version Nirvana tuh pas mau ngebooking karena band baru, bandnya apa Nirvana. Karena nyari nama kan malah jadi apa? Nirvana aja. Nirvana. Berarti pertama musik band-band nanti berarti bawain Zombie itu pertama teh. Kelas 1 SMA. Itu sebelumnya belum megang drum teh? Belum. Itu pas pertama itu studio gimana? Beltak-beltuk kan? Pas di studio nyoba dulu perkenalan. Oh, ini teh snare. Ini teh cymbal, ini teh tom. Bisa. Langsung terkoordinasi dengan alam semesta. Sudah ditakdirkan. Semesta merestui ya. Iya, merestui. Nah dari situ mulai aja si band itu teh bertransformasi jadi band punk rock. Si jiwa itu teh. Si jiwa itu teh bawain Exploited lah. Total Chaos lah apalah gitu. Akhirnya namanya jadi Jiwa terus apa diganti sempat? Diganti kelas 2 SMA, nanti ada fasenya ke hardcore punk namanya jadi Absolute Rejection. Setelah mengenal straight edge dan kultur skateboard bentar teh. Mungkin sebelum kesana kita bakal memutarkan lagu dulu kali ya. Yes betul. Ini bakal panjang ini. Salah satu tokoh ini ya ini baru pertama musik belum ke artwork belum ke betul ini masih panjang ini. Masih panjang perjalanan ya. Bakal panjang ini. Seperti biasa kita bakal memutarkan lagu-lagu pilihan dari narasumber kita yang untuk kali ini kita bakal memutarkan pilihan dari Kenji. Yang pertama diserap dengan Exorbitant Price Must Diminish. Ini kenapa pilih lagu ini? Itu sebenarnya dulu tuh suka gitu lihat secara look si band Crasscore Bandung ngerasa paruannya. Tapi musiknya belum masuk kayak Disgust, Extremized Terror dan lain sebagainya. Barulah setelah mid 2000-an terjun ke scene Crash tuh tetap yang ada di hati mah tetap pertama kali jatuh cinta sama Krusty teh diserap dulu tetap itu karena awal-awal gampang didapat juga si banyak pisan kasetnya di mana-mana ya. Bajakan pasti. Iya, mixtape. Gua punya soalnya dulu. Lu punya dulu. Terus direkam-rekam ke yang lain kan jadi mendem gitu dengarnya. Covernya udah enggak jelas aja kan? Udah enggak ada cover apa. Udah enggak ada covernya. Ada covernya hitam putih kalau enggak salah yang diserapnya merah dilaminasi. Tapi kalau yang ngebedain punk rock sama Crash itu apa sih sebenarnya kalau menurut kayaknya teh? Apa lebih gitu? Kalau dulu kan cuma dengerin secara audio belum dapat pengetahuan izin gitu kan. Kemudian belakangan baru tahu kalau misalkan yang mulai movementnya itu dari si Amebix dulu. Terus kadang kan kalau si Crash tuh si liriknya nggak langsung apa yang kita ingin sampaikan secara langsung. Nggak gamblang gitu ya? Nggak gamblang. Kadang ada yang lebih puitis kayak si Hellbester juga. Kenapa liriknya ada ngelawan naga gitu, kayak ngelawan siapa gitu, lebih kayak gitu. Terus si elemen heavy metalnya juga tinggal soundnya pun kan heavy metal. Kalau keras punk, keras sendiri, pasti ya. Makanya dulu nggak suka karena emang lagi punk rock banget dengerin metal kan, sih anjing bunga itu gitu.
Akhirnya balik lagi ternyata tetaplah di hati mah diserap. Setelah denger ini itu discharge dan lain sebagainya diserap tetaplah. Diseruput deh. Diseruput. Itu dari album The Rest 2007. Unrest. Ini salah satu band mitos juga. Zaman dulu mungkin jarang ada yang dokumentasiin kali ya. Jadi sedikit banget sih dokumentasinya ya tentang. Kecuali kalau yang dari box set CD kalau nggak salah dia ada DVD kalau nggak salah ada si dokumentasi footage yang lagi tour ke Italia, tour di US, di venue-venue kecil. Ya kalau di YouTube itu jarang ditemukan ya live-nya tuh ya? Iya jarang ditemukan. Berarti di DVD-nya. Oh aktifnya sebentar ya 87 sampai 93 bubar. 93 94 bubar berarti. Kebayang kan 87 sampai 93. Terus kan dia bikin Grief tuh. Grief itu dari sini. Karena kan dia chord gitarnya ajaib juga tuh. Iya. Diserap. Jadi diserap ini was an American crash punk from Massachusetts. Kalau kata Wikipedia ya. Feel I'm going back. To Massachusetts. Something telling me I must go home. When the night mabok ya. Belum. Canda. Belum. Canda. Lagu berikutnya No Security dari Kyosuke. Ini kenapa pilih lagu ini kan? No Security. Nah, itu perkenalan dengan era UK 82 British Punk gitu. Setelah Exploited dengan kaset apa yang komplit diskografinya itu. Sekali kaset langsung komplit diskografi ya. Ya nggak usah beli kaset-kaset lain. Yang di Indonesia kayak gitu kayaknya. Karena dapat mixtape, dapat rekaman dari teman tuh yang itu. Jadi anjir Exploited udah hatam nih sampai jadi bosan gitu ya. Hanya harus nyari yang lain lagi. Nah, dapatlah mixtape lain kayak tadi ya si Peter and the Test Tube Babies, GBA juga ngerasa soundnya terlalu heavy metal gitu. Masih apa avoiding heavy metal gitu dulu karena emang lagi ngepang pisan gitu ya. Pas dapetin si Kyosuke inilah yang si No Security ini anjir iya UK punk mah anjir. Pro-nya masih ada. Sampai sekarang masih aktif ya Kyosuke ya? Masih aktif. Jadi tahun 79 nih band ya? UK Subs juga masih aktif. Banyak juga masih ya? Band-band lama masih. Lu udah bapak-bapak lucu juga nih. Aki juga kan bapak. Karena emang bener ya istilah punk for life tuh. Benar ya. Sampai ya True Till Death ya. Iya sih benar. Bukan True Till Married ya. True Till College. Ada True Till Married biasanya udah nikah udah gak band-bandan lagi ya. Kyosuke New Security dari album UK. Ini albumnya tahun 83 nih. Gila. Oke, DK. Lalu berikutnya ini dari udah nggak pang-pangan lagi nih Archangel dengan Written in Black. Kenapa lagi kan? Itu si band yang tadi yang SMA tuh karena personelnya udah nggak ada, bikin band baru dengan orang-orang sekitar rumah. Tapi masih ngusung dulu New School Hardcore terus bosan kan karena kenal old New School Hardcore nih. Terus dari situ mulai era-era si Hey Thousand sama metalcore-nya itu yang pertama menarik perhatian selain Reprisal sama Negate dari Italy yaitu si Archangel ini. Written in Black. Ini salah satu gegeduk metalcore juga ya. Jadilah si band itu teh jadi metalcore sekarang nggak pang-pangan lagi berarti barengan si Restraint Fitfall. Benar. Lu namanya apa dulu nama bandnya? Hard to Find. Hard to Find. Jadi kalau di search-nya emang Hard to Find. Susah. SSW di tayang. Hard to Find. Dede juga sempat ya? Enggak ya? Dede Vincentius. Hard to Find. Nah kita setongkrongan dulu karena Dede temennya si vokalis saya di sekolah. Sering di rumah dan kenapa dia jadi di Dodo juga karena bareng. Kemarin sempat cerita juga ya Dede. Soalnya sama. Dede juga nulis kemarin lagu Archangel juga masukin juga gitu. Tongkrongan bareng situ. Sama Impact-nya barengan juga. Iya benar. Sampai ini ya. Oke deh. Apa sampai apa? Sampai sekarang masih keingat gitu. Angel nih dulu. Ini ada lagi satu lagi. Satu lagi apa? Satu lagi Biohazard dengan Punishment. Nah, kalau itu dulu sebagai apa ya? Portal untuk musik-musik yang hardcore yang lebih nge-groove. Karena di JMR juga di JMR lu sering diperdengarkan sebelum tahu Sick of It All, Madball dan lain sebagainya itu dulu karena sering diputar play-nya lumayan lah dengan Urban Discipline gitu. Nah pas dapat kasetnya akhirnya yang nyantol tuh yang Punishment anjir ajaib gini bikin lagu tuh si Denny-nya emang juara drumnya groove-nya oke banget gitu. Ya.
Akhirnya jadi dari situ jadi tahu ke band-band yang lain yang groove, yang new school sampai ke European hardcore, Resistance, Approach to Concrete, On the Attitude Counts, yang New York inspired bands kayak gitu deh. Dari situ dulu awal. Dari Punishment dari Biohazard, Biohazard dan beli kasetnya. Itu tuh kasetnya yang itu teh logonya teh covernya yang merah itu ya? Yang anak kecil kalau nggak salah. Anak kecil ya. Iya benar. Ada cerita juga dulu sampai Egeo ke Parat sama kakaknya ngajakin cover version dulu bikin itu. Drum tapi bawain Biohazard. Tapi orang sapadal mainkeun lah katanya. Bisa. Nggak sampai jadi